Inilah satu rakaman CCTV memaparkan kejadian samun di sebuah kedai runcit di kampung Permatang Pusu, Melur, Kelantan pada Isnin 9 Disember 2024 sekitar jam 10 malam. Dalam rakaman tersebut, kelihatan seorang individu bermotosikal telah masuk ke dalam kedai dan mengeluarkan sepucuk pistol dengan tujuan mahu menyamun kedai berkenaan. Individu itu kemudiannya mengarahkan lelaki yang berada di kaunter memasukkan kesemua wang dan sekotak rokok ke dalam beg yang dibawanya. Lelaki tersebut kemudiannya dilihat beredar dari situ dalam cuaca hujan lebat. Setakat ini belum ada sebarang kenyataan dikeluarkan oleh pihak berkuasa berkaitan kejadian tersebut. Oh, itu dia tuh, turun dari motor. Hujan ya. Wih, pede amat dia masuk ke dalam kedai. Ya Allah. Langsung nodongkan pistol. Serem, Cuk. Nah, dia apa tuh, buka tas. Oh, tas yang dibawanya. Minta dia tuh. Sepi ya kedainya, gak ada orang satupun. Untung ada CCTV. Itu apa itu, duit ya? Banyak bener. Astagfirullahaladzim. Rokok. Ya Allah, santai amat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Peristiwa perampokan seperti ini bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Dan biasanya memang terjadi di malam hari, di mana situasinya jelas ya, menunjukkan bahwa situasinya sangat sepi, kemudian juga suasananya juga hujan, ya otomatis ya orang pada senang tinggal di rumah daripada mereka berjalan-jalan di malam hari dalam suasana hujan ya, dingin-dingin kan, enakan tidur kalau nggak ngopi di rumah. Nah, yang mengherankan adalah kejadian ini sepertinya kejadian di suatu wilayah ya perkampungan lah kalau menurut tadi, kalau kita melihat dari CCTV di luar dari warung ya. Tapi kenapa sang perampok ini ya menggunakan pistol? Padahal kita tahu sendiri bahwa di kawasan di ASEAN ya terutama ya, itu tidak diperkenankan penggunaan senjata api jenis ini dimiliki oleh perorangan. Ya, jadi biasanya kalaupun adanya semacam kejahatan perampokan seperti ini, apalagi di wilayah ya mungkin perkampungan ya, itu orang menggunakan senjata tajam yang lainnya, seperti menggunakan pisau, golok, celurit, dan lain-lain ya. Tapi ini menggunakan pistol dan beraksi sendirian dan begitu pede ya. Orang itu memasuki kedai seolah-olah dia itu pelanggan kedai tersebut, atau mungkin ya pernah melakukan suatu pengintaian ya, pembacaan situasi bahwa situasinya seperti ini, dan kalau malam hari dia bisa dengan bebas ya, dia pun tahu kalau ada CCTV sepertinya. Kenapa? Karena dia tetap menggunakan helm ya, menggunakan helm dan juga pakai masker ya, dan terlihat di situ sepertinya bukan warga asing ya, tapi ya nggak tahu juga ya, tapi yang diminta itu hanya uang dan beberapa bungkus rokok. Ini maksudnya iseng apa gimana ini ya? Sempet-sempetnya minta rokok. Kalau dia ngerampok uang aja ya itu wajar ya, tapi dia minta rokok. Tapi kita tahu juga bahwa memang harga rokok itu cukup mahal ya kalau kita harus beli. Nah, peristiwa ini sudah dilaporkan juga ke pihak berwenang ya. Mudah-mudahan sudah ada semacam penyelidikan untuk memperjelas situasi dari persoalan ini. Tentu saja kerugian ini cukup banyak ya bagi si pemilik warung. Ya tentunya di sini kita ambil pelajarannya. Ya, yang pelajaran pertama jelas ya, kalau kita jaga warung walaupun sudah ada CCTV, ini jangan sampai sendirian.
apalagi situasinya memang mengizinkan, maksudnya situasinya di situ sepi, kemudian hujan ya, lalu penerangan juga tidak terlalu cukup terang untuk mempermudah bagi warga lain melihat kejadian tersebut. Nah, lalu apa yang harus dilakukan terhadap hal-hal seperti ini? Ya itu tadi ya, kita selalu waspada pada malam hari terutama, apalagi kita dalam aktivitas berdagang ya. Dan kalau mungkin kalau malam hari nih aktivitas berdagang ini sebaiknya kondisinya pintu dari warung tersebut itu ditutup ya dengan menggunakan sistem teralis yang modelnya seperti teralis pagar yang berlubang-lubang ya. Jadi kalau ada orang yang datang untuk membeli, kalau sudah jam 10 ke atas, itu jangan dibuka pintu teralisnya, tapi mereka memesannya lewat lubang dari teralis itu sendiri. Ini demi menjaga keamanan dari si pemilik warung. Memang seperti seperti di dalam penjara ya. Tapi itu bisa merasakan menjadi lebih aman lah bagi si pemilik warung itu sendiri. Nah, kemudian juga mungkin ada perlunya semacam patroli ya di lingkungan dari pedesaan tersebut ya untuk meningkatkan kewaspadaan dari warga di lingkungan tersebut. Nah, ini kejadian bisa terjadi di mana saja ya, bukan hanya di lokasi yang bersangkutan tadi. Kebetulan itu adalah di Malaysia. Ya, nah mudah-mudahan ini menjadikan kita semacam pembelajaran buat kita semua bahwa segala sesuatunya itu adalah perlu adanya rasa waspada. Ya, terlebih kalau kita di malam hari di mana kita pun sendirian. Ya, mungkin kita juga perlu ya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jangan sampai lupa ya. Karena itulah hanya satu itulah yang menjadi keutamaan kita untuk bisa kita dilindungi ya selama kita sedang beraktivitas di malam hari. Daripada cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.